Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohman, NIM 1911186. Saya semester 4, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya adalah salah satu mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Tujuan dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Masail Fiqhiyah dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dharma SPDI MPD. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Yang pertama, tema pertama yaitu pengertian Masail Fiqhiyah dan dua lingkupnya. Pengertian Masail Fiqhiyah itu adalah problem-problem hukum Islam baru al-waqi'ah atau faktual dan dipertanyakan oleh umat jawaban hukumnya. Karena apa? Karena secara eksplisit permasalahan tersebut tidak tertuang di dalam sumber-sumber hukum Islam. Nah, selanjutnya itu adapun persamaan fiqh dan masail fiqhiyah itu terletak pada objek kajiannya dan sumber-sumber hukumnya. Sedangkan perbedaan fiqh dan masail fiqhiyah itu terletak pada metode kajian, yaitu ada fiqh menggunakan metode kajian istinbat, sedangkan masail fiqhiyah itu menggunakan metode kajian ijtihad. Nah, selanjutnya itu ruang lingkup masail fiqhiyah, yaitu mencakup masalah-masalah fiqh yang berhubungan dengan situasi kontemporer atau modern dan mengenai wilayah kajian yang berkenaan dengan Al-Quran dan hadis yang erat hubungannya atau kaitannya dengan masail fiqhiyah atau fiqh kontemporer. Yang A, itu sebab-sebab terjadinya masail fiqhiyah. A, ada yang meletak kondisi geografisnya. Nah, contoh kondisi daerah yang abnormal atau persoalan yang muncul dari sebuah keadaan dan letak geografis antara lain. Pertama yaitu hukum bertayamum pada daerah yang kekurangan atau tandus, yang kesulitan air. Yang kedua, hukum atau teknik pelaksanaan sholat dan puasa pada geografis yang abnormal dalam hal-hal penentuan waktu. Nah, yang ketiga yaitu pelaksanaan pernikahan via telepon, internet, transaksi, muamalat, dan seterusnya pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Yang B yaitu struktur dan pola budaya masyarakat. Selanjutnya yaitu yang C adalah perkembangan teknologi. Yang D itu perkembangan ekonomi dan politik. Nah, adapun persoalan yang muncul dalam perkembangan ekonomi dan politik itu antara lain pertama itu adalah jual beli valuta asing dan sebuah saham. Yang kedua itu ada zakat. Yang ketiga itu ada sebuah magelar. Yang keempat ada pemimpin wanita. Selanjutnya yang E adalah perkembangan sosial. Dalam persoalan yang muncul antara lain perkembangan sosial, yang pertama transplantasi atau sebuah pengangkutan dan substitusi atau sebuah penggantian jaringan atau organ tubuh seperti jantung, ginjal, tulang rawan, pembuluh darah, dan lensa. Yang kedua yaitu ada perencanaan keturunan dan berbagai teknik antara lain. Yang pertama itu pengendalian kehamilan. Yang kedua itu perencanaan sebuah jenis kelamin. Yang ketiga yaitu mensimilasi sebuah pembuatan. Yang keempat itu ada bedah transseksual atau operasi jenis kelamin. Baiklah, tema pertama itu ada beberapa yang dapat saya sampaikan. Baiklah, selanjutnya itu tema kedua yaitu mengenai homoseksual, lesbian, masturbasi, dan juga onani. Yang A, onani dan masturbasi. Onani dalam bahasa Arab itu berarti istimha, yaitu suatu perbuatan untuk mengeluarkan sperma dengan tangan sendiri dengan tujuan untuk mencapai sebuah kepuasan seks. Masturbasi sendiri adalah sama seperti dengan mengeluarkan air mani, tetapi perbedaannya biasanya onani itu dipakai untuk mewakili laki-laki dan masturbasi untuk mewakili perempuan. Yang B, hukum onani dan masturbasi. Ada beberapa menurut pendapat ulama yaitu hukum onani dan masturbasi tersebut. Yang pertama yaitu ulama mazhab Maliki dan Syafi'i. Ia berpendapat bahwa onani hukumnya itu adalah haram. Ulama kedua yaitu ulama mazhab Hanafi. Ia pun berpendapat bahwa onani hanya diharamkan dalam keadaan tertentu dan wajib dalam keadaan tertentu pula.
Pendapat yang ketiga yaitu Ibnu Umar dan Hazm. Ia berpendapat bahwa onani itu hukumnya adalah makruh. Selanjutnya ya C yaitu homoseksual dan lesbian. Homoseksual itu adalah hubungan antara laki-laki dengan laki-laki, sedangkan lesbian adalah hubungan antara perempuan dengan perempuan. Perbuatan kaum homo itu baik seks antar sesama pria maupun wanita itu merupakan kejahatan yang dapat diancam dengan pidana menurut page pasal 292 KUHP. Sedangkan menurut hukum fikih jenayah, homoseksual dan lesbian itu termasuk dosa yang sangat besar. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan norma agama. Jadi, norma asusila, sunatullah, dan fitrah manusia. Jadi, hukum homoseksual dan lesbian itu adalah haram bagi semua orang ya. Jadi, hukumnya itu adalah haram. Baiklah, tema yang terakhir atau tema yang ketiga yaitu mengenai abortus, menstrual regulation, dan bayi tabung. Yang A, itu ada pengertian abortus dan menstrual regulation. Nah, abortus adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri sebuah masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin itu dapat hidup di luar kandungan seorang ibu. Abortus ada dua macam. Yang pertama itu ada abortus spontan, ialah abortus yang tidak disengaja. Yang kedua itu ada abortus yang disengaja. Abortus yang disengaja itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama yaitu ada abortus artificialis therapis, yaitu abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi sebuah medis. Yang kedua itu ada abortus propagatus eliminalis, yaitu ialah abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Yang kedua yaitu menstrual regulation, ialah abortus yang dilakukan bukan atas dasar indikasi medis, sekalipun itu dilakukan oleh seseorang dokter. Hal ini berarti menstrual regulation tersebut pada hakikatnya adalah untuk pembunuhan janin secara terselubung. Yang B yaitu abortus dan menstrual regulation dalam perspektif hukum Islam. Menurut Imam Al-Ghazali, melakukan pengguguran sebuah kandungan itu merupakan tindakan kejahatan terhadap bayi dalam kandungan. Yang kedua yaitu Quran surah Al-Isra ayat 33 itu melarang untuk membuat jiwa. Artinya itu Quran surah Al-Isra ayat 3 itu melarang kita untuk membunuh jiwa. Nah, apabila pengguguran itu dilakukan karena terpaksa demi melindungi atau menyelamatkan seorang si ibu, maka Islam memperbolehkan. Karena apa? Karena sebuah eksistensi ibu itu lebih diutamakan, mengingat si ibu itu adalah sendi keluarga atau rumah tangga. Baiklah, selanjutnya itu adalah yang C. C itu adalah bayi tabung. Jadi, bayi tabung itu adalah suatu upaya untuk memperoleh sebuah kehamilan dengan janin dalam mempertemukan sebuah sel sperma dan sebuah sel telur, sehingga terjadi sebuah pembuahan dalam suatu wadah atau sebuah cawan Petri. Nah, atau dikatakan cawan Petri tersebut dikatakan sejenis semacam mangkung atau kaca yang berukuran kecil, khusus yang hal ini dilakukan oleh petugas medis. Bayi tabung merupakan suatu teknologi reproduksi berupa teknik pembuahan sel telur atau ovum di luar tubuh wanita. Itu yang terakhir itu adalah D, dalam hukum bayi tabung. Dalam pandangan Islam, jadi hukum bayi tabung itu apabila dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami dan tidak ditransfer embrionya itu ke dalam rahim wanita, termasuk istrinya yang lain atau bagi suami yang berpoligami, maka Islam itu memperbolehkan atau membenarkannya. Sebaliknya juga, jika kalau inseminasi buatan itu dilakukan dengan buatan donor sperma atau ovum, maka itu diharamkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.